Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 546 lebih banyak masalah dalam kerja sama Li Zezhen dan Fu Guangwei. Anda berdebat dengan satu kalimat yang menolak untuk menyerah, yang berpikir bahwa orang-orang mereka sendiri benar, bahwa pihak lain salah, dan pihak lain harus menyerah. Pada saat ini, keduanya tidak dapat mendengarkan kata-kata satu sama lain, dan mereka percaya bahwa orang-orang mereka sendiri marah. Sejak kecil, mereka sama-sama dimanjakan dan tidak mau tergoda. Bagaimana mereka bisa mundur saat ini? Melihat situasinya semakin buruk, keduanya akan mulai menembak meja. Feng Yu pertama-tama membanting meja. Hai. Baik Li Zezhen dan Fu Guangwei tercengang dan menatap Feng Yu. Berisik-berisik. Berisik-berisik. Kemitraan untuk membuka perusahaan ini adalah memberimu kesempatan untuk bertengkar. Satu Li Jia, dua lebih sedikit, satu adalah untuk membayar keluarga, menyebar orang-orang tertawa gigi besar. Feng Yu marah. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan menoleh. Feng Yu menghela nafas dan melanjutkan. Bagaimana kita membahasnya sejak awal? Li Jia mengambil staf dari pengadilan distrik dan pusat perbelanjaan, dan pergi ke supermarket Hong Kong Hui untuk mempelajari pengalaman manajemen supermarket terintegrasi berskala besar. Pada saat yang sama, dia mengajarkan pengalaman operasi daratan kecadangan, manajer toko, dan mengajar beberapa bahasa Mandarin, sehingga mereka dapat memastikan komunikasi dasar lancar kan. Sekarang mari kita lihat di mana ada masalah dengan komunikasi. Wei Sai, katamu dulu. Fu Guangwei melirik Li Zezhen dan menoleh ke Feng Yu. Kami berharap untuk memulai supermarket pada pertengahan tahun depan, berencana untuk pergi ke periode persiapan sebelum pembukaan bisnis, dan juga memiliki beberapa bulan untuk melatih orang-orang ini. Waktu berbulan-bulan cukup bagi orang-orang ini untuk mengalaminya. Pekerjaan multi-pos. Supermarket Hong Kong Hui kami, semua manajer toko, memiliki semua pos di tingkat akar rumput. Orang-orang yang mendirikan keluarga Li mulai dari posisi akar rumput dan naik sedikit. Apa masalahnya? Arti Fu Guangwei jelas. Keluarga Li terlalu emosional, bukan masalah yang mereka atur. Keluarga Li tidak mengerti manajemen supermarket dan tidak mau belajar dengan rendah hati. Orang-orang kami juga orang-orang dengan pengalaman manajemen yang kaya. Bahkan ada wakil presiden pusat perbelanjaan besar kami di daratan. Anda diatur untuk melakukan panduan belanja. Bukankah ini penghinaan? Li Zezhen membalas. Saya belum pernah mendengar bahwa manajer toko juga harus memahami panduan belanja. Tugas manajer adalah mengelola seluruh supermarket. Daripada hanya mengelola panduan belanja supermarket, Anda tidak perlu mengalami posisi ini. Jelas bahwa Anda membayar keluarga untuk dengan sengaja mempermainkan orang. Staf manajemen Li ke supermarket untuk membayar panduan belanja rumah ini membuat orang tahu. Belum lagi wajah orangnya, di mana wajah keluarga Li. Rekan pemilik pusat perbelanjaan keluarga Li kami, di supermarket yang Anda bayar, Anda hanya bisa menjadi pemandu belanja, bukan? Membayar keluarga sangat bullish, tetapi kita juga harus melihat siapa kita, dan keluarga Li kita tidak begitu baik, apalagi Fu Rongbing bukan Fu Rongjin, tidak layak untuk pergelangan tangan Li Jialu kita. Bisakah manajemen belanja sama dengan manajemen supermarket? Ketika saya pertama kali memasuki supermarket Hong Kong Hui, saya melakukan kasir, saya bisa melakukannya. Mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Fu Guangwei bertanya pada dadanya sendiri. Feng Yu terkejut dan menatap Fu Guangwei. Apakah barang sudah di kasir? Fu Guangwei tidak mengatakan sepatah kata pun, yaitu, dia tidak melakukan kasir hanya selama setengah jam. Salah satunya adalah bahwa mesin kasir harus selalu berdiri. Di ruang kecil, aktivitasnya tidak nyaman, sangat lelah, yang lain. Rasanya memalukan, apalagi jika bertemu dengan kenalan, justru akan membuatnya semakin merasa tersesat. Fu Guangwei mengucapkan kalimat ini. Li Zezhen juga terpana, apakah itu benar-benar berhasil? Tapi itu adalah keluargamu, kami keluarga Li tidak akan bekerja, dia dengan cepat menemukan kata-kata dari jawabannya. Ketika Anda berada di kasir, Anda seharusnya tidak pernah memiliki pengalaman kerja. Bagaimana dengan kita?
Mereka semua memiliki pengalaman manajemen bertahun-tahun, tetapi mereka tidak akrab dengan manajemen supermarket besar. Bisakah ini setara? Jika Anda sopan, kemampuan manajemen Anda saat ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Li Zezhen berkata dengan jijik. Fu Guangwei diledakkan pada saat itu, dan Feng Yu dengan cepat berhenti. Nima, lihatlah arti dari kalajengking ini untuk memulainya. Generasi kedua keluarga Li bertarung dengan generasi kedua keluarga. Ini harus diketahui, dan berita utama surat kabar utama di Hong Kong akan dijamin besok. Masalahnya adalah mereka berdua datang kepadanya hari ini. Jika dia bekerja di depannya, bagaimana dia bisa bergaul dengan kedua keluarganya? Bagaimana Anda memenangkan dua keluarga di masa depan dan bergabung dengannya untuk berurusan dengan spekulan keuangan di Eropa dan Amerika? Oke, apakah kalian berdua sudah selesai? Dengarkan aku. Orang-orang Li memang memiliki banyak pengalaman manajemen, tetapi pengelolaan pusat perbelanjaan, supermarket kecil dan supermarket besar berbeda. Biarkan mereka pergi ke supermarket Hong Kong Hui belajar, ini juga alasannya. Namun, Wei Sai, orang-orang ini juga manajer tingkat menengah, kemampuan untuk menjadi manajer toko sama sekali tidak masalah, hanya tidak terbiasa dengan bisnis ini. Mungkin ada beberapa masalah manajemen ini memungkinkan mereka untuk Hong Kong Hui supermarket belajar. Tapi mereka juga bisa mengajari kalian beberapa pengalaman ini harus menjadi proses saling belajar. Termasuk untuk melihat laporan keuangan kita. Fu Guangwei mencibir. Itu tergantung pada rencana pengembangan Hong Kong Hui Supermarket. Bisakah ini diketahui orang luar? Feng Yu memandang Li Zezhen, bagaimana Anda menjelaskan ini? Pergi ke supermarket untuk belajar, Anda harus melihat laporan keuangan orang lain. Apakah Anda datang untuk belajar atau Anda memeriksa? Itu untuk belajar manajemen keuangan. Li Zeqiang membantah. Hei, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda membiarkan manajer cadangan keluarga membayar untuk belajar di perusahaan Anda, apakah Anda akan membiarkan mereka melihat laporan keuangan? Feng Yu bertanya. Ya, Anda memberi saya melihat laporan keuangan, serta rencana pengembangan masa depan perusahaan, fokus pengembangan, Del. Coba saya lihat. Fu Guangwei terus menambahkan bahan bakar dan cuka. Saya tidak melihat ini. Saya akan membiarkan manajer toko cadangan ini yang telah membayar untuk keluarga belajar dari perusahaan di tanah air Anda, sehingga mereka dapat mengalaminya sendiri. Apa perbedaan antara daratan dan Xinjiang, dan biarkan mereka mendengarkan lebih cepat. Mengerti bahasa Mandarin, setidaknya komunikasi dasar. Feng Yu menyarankan. Teorinya kokoh, dan tidak ada praktik yang tidak baik. Fu Guangzheng sendiri dan Feng Yu memberi seteguk. Pada saat itu, Feng Yu mengatakan bahwa Fu Guangzheng dan Li Zezhen mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah Fu Guangzheng tidak mengatakannya, atau bahwa Li tidak setuju. Namun melihat situasi saat ini, cara ini adalah yang paling mudah dan efektif. Melihat apa yang masih ingin dikatakan Fu Guangwei, Feng Yu menghentikan kata-katanya dan melanjutkan. Jika Anda ingin melihat laporan keuangan orang lain, jangan menyebutkan apa rencana pengembangannya. Jika Anda mengubah sesuatu, tidak ada yang akan setuju. Akhirnya, ingatkan kalian berdua, grup supermarket Taihua ini, aku bisa gagal, kalian berdua kegagalan tidak mampu. Feng Yu adalah uangnya sendiri, dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Tapi keduanya berbeda. Jika mereka gagal, status mereka di benak ayah akan anjlok, dan dampak masa depan mereka akan sangat besar. Keduanya saling memandang dan Li Zezhen berdiri dan berkata, saya akan kembali dan berdiskusi dengan kacang tua dan memberi Anda balasan besok. Setelah Li Zezhen pergi, Fu Guangwei juga pergi, alasannya sama, benda ini harus pulang dan berdiskusi dengan kacang tua. Manajer toko cadangan ini harus meninggalkan toko terlebih dahulu, sehingga manajer rumah pembayaran harus melakukan penyesuaian. Ini tidak ditentukan oleh kemampuan menepuk kepala. Melihat mereka berdua mendengar kalimat terakhirnya, Feng Yu menghela nafas. Beralih ke Feng Yu sedikit tertekan, ketika Dewa Fu Guang kembali, hal-hal ini harus dilakukan oleh ketua. Saya hanya seorang supervisor dan saya tidak memiliki kewajiban untuk menengahi perselisihan antar direktur. Saya pikir pembayaran bersama dan keluarga Li akan bekerja sama.
Supermarket akan sangat mudah untuk berhasil. Saya tidak mengharapkan masalah di dalamnya. Begitu banyak, saya tahu bahwa lebih baik melakukannya sendiri. Bab 547 SUPERMAN kecil yang canggung kacang tua ini masalahnya. Bisakah kamu mengatur agar manajer toko pergi ke pusat perbelanjaan di daratan kami untuk belajar? Li Zezhen memberitahu Li Chaoren tentang situasinya, berharap mendapat dukungan dari kacang tua. Maksud Anda orang-orang yang kami kirim untuk melihat laporan keuangan dan rencana bisnis keluarga? Li Chaoren bertanya. Ini aku tidak menyangka. Li Zezhen agak pemalu orang-orang memberinya, tetapi dia tidak berhasil. Hanya karena ini, kamu setuju untuk membiarkan mereka yang membayar keluarga pergi ke mal kami untuk belajar. Kacang tua, apakah ada masalah? Bertukar pelatihan untuk memastikan keadilan. Li Zezhen bertanya tanpa mengerti. Bingung. Grup supermarket Taihua ini, apa yang sebenarnya Anda lakukan tidak jelas. Supermarket dengan supermarket sebagai intinya. Keluarga yang membayar hanya tahu supermarket dan sebagian besar orang yang saya kirim kepada Anda melakukan manajemen toko. Di masa depan orang itu yang bertanggung jawab atas area kompetisi akan mengambil keuntungan besar. Sekarang, biarkan orang-orang yang membayar keluarga datang ke mal kami untuk belajar. Di masa depan, semua orang akan kembali ke garis awal, dan Anda akan menyia-nyiakan keuntungan kami. Li Chaoren menggedor meja. Dia sebenarnya memiliki harapan besar untuk putra bungsu ini. Meskipun temperamen tidak memiliki bos, ia memiliki banyak ide. Lebih penting lagi, dia telah berteman dengan Feng Yu. Sejak akhir 1980-an, banyak pedagang di Xiangjiang mulai menarik dana dari daratan. Mereka percaya bahwa setelah kembalinya Xiangjiang, kebijakan akan berubah dan tidak menguntungkan bagi mereka. Li Chaoren melakukan yang sebaliknya dan memusatkan perhatiannya pada daratan. Mulai mendapatkan kekacauan yang tersisa dari divestasi di daratan. Termasuk tanah, pabrik dan properti, termasuk tanah dan properti, dan pabrik paling sedikit. Dapat dikatakan bahwa selama 3 atau 4 tahun, keluarga Li tidak mendapatkan banyak tanah di Xiangjiang. Mereka semua dibawa pergi oleh bos besar lainnya, Li Rongqi dan distrik Furong, dan keluarga Li di daratan. Banyak tanah yang diperoleh. Luas daratan-daratan lebih dari 10 kali lipat Xiangjiang. Hal yang sama berlaku untuk properti. Karena Li Chaoren berbicara dengan Deng Daren, saya tahu bahwa Deng Daren tidak akan menargetkan pedagang Xiangjiang. Sebaliknya, itu akan dirayu dan didukung untuk menjaga stabilitas Xiangjiang dan terus membuat Xiangjiang menjadi mutiara yang bersinar di Asia. Li Chaoren sangat jelas bahwa daratan telah mengalami reformasi perumahan pertama. Dapat dipastikan bahwa reformasi perumahan kedua akan dilakukan dalam beberapa tahun. Pada saat itu, harga perumahan komersial pasti akan naik lagi. Pada saat yang sama, harga tanah dan properti juga akan mulai naik. Tanah dan properti di tangannya juga bisa menghasilkan banyak uang. Untuk membuktikan kepada pemerintah daratan, dia membeli tanah bukan demi tanah. Dia mengubah beberapa properti menjadi pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan beberapa bidang tanah juga telah mengajukan aplikasi pengembangan, tetapi ada banyak celah, jadi yang di atas tidak setelah persetujuan, dia akan terus jongkok dan menunggu tanah diapresiasi. Dapat dikatakan bahwa bisnis Li paling serius di daratan saat ini. Ini adalah pusat perbelanjaan, dan juga bisnis yang disiapkan Li Chaoren untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Awalnya, ini tidak memiliki banyak konflik dengan grup supermarket Taihua. Bahkan jika ada tumpang tindih, itu tidak masalah. Posisi pasar berbeda. Dia melakukan pusat perbelanjaan kelas atas di sini. High-end adalah manfaatnya, dan low-end juga manfaatnya. Jika Anda dapat membuat orang-orangnya menjadi kepala daerah besar itu, maka Anda dapat memengaruhi keputusan di atas biarkan grup supermarket Taihua dan pusat perbelanjaan besar Li terhuyung-huyung. Bebas dari persaingan dan bahkan memberi mereka lokasi yang bagus. Tapi sekarang, tata letaknya telah menghancurkan Li Zemin. Karena Li Zezhen tidak mengendalikan orang-orang itu, Feng Yu memanfaatkan kesempatan itu. Adapun Li Zezhen, Feng Yu hanya ingin menyeimbangkan, dia tidak percaya. Feng Yu adalah orang terkaya di daratan.
Li Zezhen memperkirakan bahwa aset Feng Yu di atas 6 miliar dolar, tetapi Li Chaoren menganggapnya lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan itu belum terdaftar. Jika terdaftar, aset Feng Yu setidaknya bisa berlipat ganda, dan dia memiliki kemampuan untuk mengikuti pergelangan tangan Li Jialu. Secara khusus, Feng Yu sangat baik dengan keluarga. Jika kedua perusahaan itu bersatu, maka kue besar di daratan tidak tahu siapa yang akan memakannya. Feng Yu pasti menggunakan judul untuk bermain, saya sudah memikirkannya sejak lama, dan bahkan bernegosiasi dengan keluarga, dan memainkan pegas ganda. Li Zezhen memandang ayah yang marah dan mengerti apa yang telah dia lakukan salah. Meskipun dia sangat bangga, dia akan tetap mengakuinya jika dia melakukan sesuatu yang salah. Kacang tua, aku tidak setuju dengan hal ini, kembali saja dan berdiskusi denganmu. Atau aku akan menolak Feng Yu dan mereka yang mengikat kita besok. Kembali. Bagaimana menolaknya? Apakah baik untuk membayar Rongbing? Jangan melihat keluarga Fu Rongbing, tetapi dia juga keluarga. Keluarga yang membayar keluarga tidak akan bisa menghadapinya, apalagi ditambah Feng Yu. Feng Yu masih muda dan energi, mulai dari awal, menciptakan kekayaan bersih seperti itu tidak akan memiliki kesombongan. Anda melipat wajahnya, saya khawatir itu lebih merepotkan daripada melipat wajah keluarga. Li Chaoren menggelengkan kepalanya, putra bungsunya masih membutuhkan latihan. Kacang tua tidak perlu memperhatikan Feng Yu. Dia sangat kuat dan keluarganya juga sangat tinggi, tetapi tidak dapat dibandingkan denganmu. Dia bertemu dengan Deng Daren, tetapi kamu melihat Deng Daren lebih sering. Dia memiliki banyak industri. Tapi itu tidak sebagus keluarga. Dibandingkan dengan koneksi, pengalaman, dan kekuatan, keluarga berada di atas angin. Mengapa kamu harus mengkhawatirkannya? Li Zezhen berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jika itu di Xiangjiang, tentu saja kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Tapi di daratan, fondasi Feng Yu di daratan jauh lebih dalam dari kita. Dan Feng Yu memiliki investasi di negara pulau dan Rusia, dan bahkan aku tebak dia ada di negara ini. Ada juga banyak investasi. Wilson telah membeli beberapa properti di Xiangjiang dalam 2 tahun terakhir. Ini bernilai banyak uang. Dari mana uang itu berasal? Pikirkan tentang biaya pengacara kami, Anda tahu berapa banyak yang telah diaudit Wilson untuk Feng Yu. Memang benar. Li Chaoren menghela nafas. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda tidak tahu energi Feng Yu. Feng Yu takut itu bukan super kaya yang lemah, bahkan jika ditempatkan di Xiangjiang itu pasti 10 besar. 10 orang terkaya di Xiangjiang bisa lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong, dan industri yang mereka kendalikan bisa mencapai puluhan miliar dolar. Apakah energi ini masih kecil? Terlebih lagi, Feng Yu baru berusia 20 tahun. Kekayaan bersih ini dikatakan telah diperoleh dalam waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, saya telah memulai dari awal dan menghasilkan ratusan miliar dolar Hong Kong. Saya belum memiliki perusahaan yang terdaftar. Seberapa mengerikan Feng Yu? Dalam hati Li Chaoren, status Feng Yu sama dengan membayar keluarga. Ini adalah seluruh keluarga, bukan seseorang yang membayar keluarga. Li Zezhen membuka mulutnya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ternyata Feng Yu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia berpikir bahwa dia melebih-lebihkan Feng Yu, tetapi dia tidak berharap itu diremehkan. Berjanjilah padanya, biarkan mereka yang pergi ke supermarket Hong Kong Hui untuk berperilaku dan belajar dengan jujur, ini juga kesempatan mereka. Kamu, jangan mengecewakanku lagi. Ketahuilah, kacang tua. Kalau begitu istirahatlah, aku akan bekerja. Li Zezhen berjalan keluar dari ruang kerja, kembali ke kamarnya, dan membuat beberapa panggilan untuk kehabisan napas. Pada saat yang sama, hatinya diam-diam bersemangat, Feng Yu sangat energi, maka dia bisa berteman dengan Feng Yu, betapa banyak bantuan untuk karirnya. Bab 548 dan Fu Rongqi dengan emas keesokan harinya, Feng Yu menerima telepon dari Li Zezhen dan Fu Guangwei. Mereka tahu bahwa keduanya menerima pengaturannya dan saling mengirim ke perusahaan di rumah pihak lain. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan malu. Feng Yu sangat puas dengan sikap keduanya. Jadi benar, bersama-sama menghasilkan uang, Anda harus bahagia, selalu memainkan intrik itu.
Tidak ada yang terjadi di siang hari. Feng Yu berlari ke beberapa kelas, terutama kelas yang paling ingin didengarkan Profesor Liang. Profesor Liang adalah seorang ahli ekonomi. Feng Yu mendengarkan kelasnya dan sangat terinspirasi. Profesor Liang selalu menggunakan cara termudah untuk membuat Anda memahami isi ceramahnya, alih-alih mengatakan beberapa istilah profesional yang sulit dipahami seperti guru lain untuk menunjukkan bahwa dia sangat berpengetahuan dan berjenjang, tetapi para siswa tidak memiliki apa yang sebenarnya saya pelajari. Setelah kelas, Feng Yu menemukan bahwa ada pesan panggilan balik pada pagar di dalam tas. Dia mengeluarkan telepon dan menemukan bahwa tidak ada daya. Sekarang ponsel, waktu siaga tidak lama, pagi ini penuh listrik, tidak sehari, mati secara otomatis. Pembangunan pabrik baterai terlalu lambat, terutama karena tindakan anti polusi terlalu rumit. Biarkan lab terlebih dahulu memberikan baterai berdaya tinggi. Mencari bilik telepon, Feng Yu memanggil pihak lain kembali. Hei, aku Feng Yu, siapa kamu? Feng Shizhen, aku pamanmu. Apakah kamu bebas di malam hari, datang ke rumahku untuk makan, kita sudah lama tidak berbicara. Fu Rongqi. Dia memintaku pulang untuk makan. Apakah ada yang perlu didiskusikan dengan saya? Oke, kalau begitu aku akan lulus. Pergi ke tempat parkir, Feng Yu menyapa Lao Chen, membuka bagasi dan mengeluarkan sebotol anggur merah dari dalam. Anggur ini bukan minumannya sendiri, tetapi hadiah berdiri, menyelamatkannya setiap kali dia ingin membeli toko. Ketika saya tiba di rumah Fu Rongqi, Feng Yu menyerahkan anggur merah yang merupakan hadiah. Feng Shizhen datang, duduk, makanannya sudah siap. Saat makan, Fu Rongqi bertanya kepada grup supermarket Taihua berikutnya. Feng Yu juga mengatakan beberapa patah kata. Dia dapat yakin bahwa Fu Rongqi sedang mencarinya. Dia pasti tidak ingin membeli supermarket Taihua ini. Harus ada sesuatu yang lain. Sekitar setengah jam setelah makan selesai, Fu Rong meminta Feng Yu naik ke atas dan duduk bersamanya di ruang belajar untuk minum teh. Feng Shizhen, baru-baru ini, apa yang kamu sibukkan selain supermarket? Ayo kita ke kelas. Feng Yuyi menerima begitu saja. Saya masih pelajar. Apa yang kamu lakukan tanpa kelas? Fu Rongqi tertegun, kelas. Dia hanya ingat bahwa Feng Yu masih belajar di Universitas Xiangjiang. Tapi dia tidak menanyakan ini, dia mengacu pada bisnis. Selain kelas, tidak memperhatikan situasi keuangan internasional. Fu Rongqi mengingatkan, situasi keuangan internasional. Perhatikan itu. Mengapa Kisu punya kabar baik? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Fu Rongqi punya kabar baik, tetapi ingin bertanya, Feng Yu tidak punya kabar baik, dia baik untuk diikuti dan mendapatkan uang. Baru-baru ini pasar valuta asing bersifat umum. Dia tidak menghasilkan banyak uang. Pada periode sebelumnya, emas turun banyak. Dia tidak menghasilkan uang. Untungnya, masih ada beberapa investasi industri yang memberinya banyak keuntungan. Saya tidak punya kabar baik. Saya hanya ingin bertanya pada Feng Shizhen, jika ada analisis, mari kita diskusikan. Fu Rongqi mengatakan ini dengan sangat jelas. Feng Yu juga mengerti bahwa dia berusaha menunjukkan kemampuannya dengan Fu Rongqi agar Fu Rongqi lebih percaya padanya. Pada tahun 1997, ia akan mengikutinya untuk berurusan dengan spekulan keuangan internasional. Apa yang dilakukan Kisu baru-baru ini, aku akan membantumu menganalisisnya. Apakah itu emas, minyak atau pasar saham? Feng Yu melihat kurva pasar. Saya bisa memikirkan bagaimana perkembangan masa lalu ini mungkin berevolusi. Kemudian dikombinasikan dengan pengalamannya sendiri, membuat kesimpulan Anda dapat yakin bahwa Anda tidak keluar dari 10. Saya telah melakukan emas berjangka baru-baru ini, tetapi saya telah jatuh banyak di masa lalu. Meskipun saya tidak kalah, saya belum menghasilkan uang. Fu Rongqi tidak merasa malu. Pasar berjangka itu sendiri sedang berubah, dan leverage yang dia gunakan tinggi. Itu tidak buruk tanpa kompensasi. Apakah ada grafik data selama beberapa bulan terakhir? Ya, Fu Rongqi segera membawa grafik ke Feng Yu, dan dia sudah siap. Feng Yu melihatnya dan tahu tentang situasinya. Mengingat kehidupan masa lalu, tampaknya pada akhir tahun 1993, emas naik kembali ke hampir $400 oz.
Harga saat ini sekitar $360 dan akan terus membeli, dan pasti akan menghasilkan uang. Pada awal tahun, harga emas hanya sekitar $330. Pada akhir Juli, naik menjadi lebih dari $400 dan kemudian dengan cepat turun menjadi $343. Ini sempat melesat ke harga $370 dan kemudian jatuh kembali ke sekitar $360. Uang yang diperoleh Furongki di paruh pertama tahun ini hilang pada periode ini. Paman Ki, saya akan pergi untuk melakukan beberapa pesanan emas besok, saya akan membeli. Feng Yu meletakkan grafik dan menatap Furongki. Apakah Anda membeli? Mengapa? Karena situasi ekonomi internasional, terutama situasi ekonomi dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar saham AS telah meningkat sepanjang waktu, dan dalam beberapa tahun ke depan itu akan terus meningkat. Ketika Anda menghasilkan uang, akan ada lebih banyak orang. Lebih banyak uang yang diinvestasikan dalam emas, mata uang internasional, terutama dapat menghindari risiko politik dan pemerintahan. Bahkan, lebih aman untuk berinvestasi di pasar saham AS. Anda harus dapat menghasilkan banyak uang. Furong mengangguk. Sebagian besar investasinya juga di pasar saham AS. Analisis Feng Yu bertepatan dengannya. Tapi pasar saham telah naik terlalu lambat. Meskipun telah naik lagi, di mana penghasilan berjangka lebih banyak. Tahun ini, ia bergabung dengan saudara kedua distrik Furong. Dia mengambil banyak tanah di Xiangjiang, dan dananya juga ketat. Dia siap untuk memasukkan sejumlah uang ke pasar saham. Furongki juga melakukan bisnis, memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Bahkan jika suatu hari krisis keuangan, ia juga memiliki beberapa industri yang akan memungkinkannya mengatasi kesulitan. Tapi dia sendiri sebenarnya lebih suka melakukan keuangan yang lebih cepat dan lebih akrab. Jika dia bisa mempercayai Feng Yu pada awalnya, selama Perang Teluk seperti Feng Yu, dia memiliki daya ungkit yang tinggi dan mengisi minyak mentah dengan gudang penuh. Dia adalah orang terkaya di Xiangjiang. Fujia adalah keluarga veteran Xiangjiang, tetapi ayahnya memberikan industri ini kepada 4 saudara laki-laki mereka. Meskipun dia mengambil sebagian besar, dia hanya menjadikannya orang terkaya keempat di Xiangjiang. Meskipun semua industri yang membayar keluarga dapat menempati peringkat pertama di Xiangjiang, tetapi mereka terpisah, mereka menjadi 4 meskipun secara umum mereka masih didominasi olehnya. Furongki ingin kembali ke 3 besar daftar orang kaya Xiangjiang, dan bahkan menurunkan Li Chaoren, sehingga dia juga bisa duduk di atas tahta orang terkaya Xiangjiang. Dan keuangan tidak diragukan lagi adalah kesempatan baginya untuk mewujudkan mimpinya sesegera mungkin. Analisisnya juga bahwa emas akan naik, tetapi timnya keberatan dan percaya bahwa harga emas akan berfluktuasi berulang kali dan tidak mudah dioperasikan. Dia datang ke Feng Yu, bagaimanapun juga Feng Yulian menjual minyak mentah selama Perang Teluk dan dia adalah ahli keuangan mutlak di matanya. Jadi, menurut Anda, emas bisa naik ke posisi apa di akhir tahun ini? Bawah $380 AS, $390 AS bukan tidak mungkin. Jawaban setuju Feng Yu. Analisis Furongki, $380 AS adalah batas atas analisis Feng Yu dari harga, bahkan lebih tinggi dari dia $10. Analisis Feng Yu membuatnya sangat yakin bahwa $380 dapat dicapai. Kali ini, dia memutuskan untuk bertaruh dengan Feng Yu. Bab 549 Pengembangan konsultasi angin dan hujan. Keesokan paginya, Feng Yu pergi ke perusahaan konsultan angin dan hujan, dan kecantikan meja depan memandang Feng Yu dan berkata, "Tuan ini, bisnis apa yang ingin Anda tangani?" Feng Yu melihat ke meja depan dan berkata, "Apakah kamu baru di sini?" Wanita cantik itu mendengus, "Jawabku sangat standar. Bagaimana dia tahu bahwa aku baru? Apakah dia pelanggan lama perusahaan?" Tidak seperti itu. Orang ini tampaknya berusia 20 tahun, dan resepsi konsultasi angin dan hujan dapat menjadi pelanggan besar tidak lebih dari 1 juta, tidak sama sekali. "Bapak, pelanggan kita?" Wanita meja depan bertanya dengan hati-hati. "Tidak. Keindahan di meja depan lurus dan lurus, bukan pelanggan, bukan pelanggan. Apakah Anda begitu sombong? Apa yang terjadi dengan pendatang baru saya? Gunakan tabung Anda."
Jangan lihat perusahaan apa kita ini. Pak, standar investasi minimum kami adalah 1 juta, dan jangka waktu investasi minimum adalah 1 bulan. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan investasi, saya bos perusahaan Anda. Setelah itu, Feng Yu ingin masuk ke dalam tetapi dihentikan oleh kecantikan meja depan. Pak, tolong jangan bercanda Anda seperti ini lagi, saya ingin memanggil Satpam. Di gedung ini, kami adalah perusahaan yang berkinerja terbaik. Anda tahu berapa banyak aset yang dikelola oleh perusahaan kami? Kata kecantikan meja depan tidak puas. Apakah Anda masih bos? Benar-benar bisa meledak. Kebetulan saat ini seorang pialang keuangan senior buru-buru kembali dari luar dan melihat ekspresi kegembiraannya, itu harus ditarik ke pelanggan besar. Bos, kenapa kamu? Agen itu juga seorang karyawan lama yang bergabung dengan perusahaan dengan He Zhaoji dan secara alami mengenal Feng Yu. Saya datang ke perusahaan untuk melihat Anda pergi bekerja. Setelah itu, Feng Yu melihat ke belakang dan tersenyum ke meja depan. Gadis kecil itu ketakutan, pemuda yang seumuran dengan kakaknya ini benar-benar bos perusahaan. Dia terus bertanya dalam hati. Apakah saya pernah melewati bos? Apakah hanya beberapa hari setelah saya pergi bekerja, saya akan dipecat dan saya dapat menemukan pekerjaan yang bermanfaat dan mudah? Jika dia tidak memiliki cuti hamil sebelum meja depan, dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki perusahaan. Lama, bos. Maaf. Tidak ada kamu bekerja. Jika kamu menemukan hal-hal yang tidak pasti di masa depan, kamu dapat bertanya kepada staf lama, jangan membuat kesimpulan sendiri. Bagaimana Feng Yu akan peduli padanya? Adalah normal bagi orang lain untuk tidak mengenalnya. Feng Yu yang menyuruh He Zhaoji untuk tidak menggantung fotonya di perusahaan. Selain itu, kecantikan kecil ini juga merupakan mata yang bagus dan tepat di meja depan perusahaan. Ketika Feng Yu masuk ke kantor, seseorang berdiri dan menyapanya. Feng Yu melambaikan tangannya. Pialang keuangan harus menatap serius. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa kehilangan banyak uang. Ketika dia berjalan ke pintu kantor He Zhaoji kembali dari ruang teh dengan cangkir teh. Bos tehnya sudah direndam. Mengetahui bahwa bos akan datang, He Zhaoji pergi untuk membuat secangkir teh. Yah, mari kita bicara tentang situasi perusahaan saat ini. Feng Yu memasuki kantor He Zhaoji, duduk di sofa dan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Mengernyitkan kening dan meletakkan cangkirnya, tidak ada teh Zhang Ruiqiang yang enak. Bos, dana manajemen perusahaan saat ini baru saja melebihi HK 1 miliar dolar, termasuk milik bos lebih dari 300 juta dolar Hong Kong. Sisanya untuk dana broker dan klien kami. Sesuai instruksi bos, kami hanya menyerap investasi jumlah lebih dari 1 juta pelanggan. Saat ini di Xiangjiang memiliki banyak ketenaran, banyak bintang besar Xiangjiang adalah pelanggan perusahaan kami. He Zhaoji bergegas ke Feng Yu. Feng Yu mengangguk. Berapa pengembalian investasinya? Terutama berinvestasi di pasar saham AS, sejumlah kecil investasi di minyak mentah, emas dan valuta asing berjangka. Keuntungan bulanan setidaknya 6%, tertinggi 17%, dan rata-rata keuntungan bulanan tahun ini adalah 9,3%. Penghasilan bulanan adalah 9,3%, yang sudah luar biasa. Tentu saja, ada juga alasan mengapa Feng Yu sering menunjuk. Tetapi secara umum, meskipun orang-orang ini tidak banyak, mereka tumbuh sangat cepat. Mungkin komisi Feng Yu relatif tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Mungkin juga Feng Yu mengarahkan mereka ke beberapa arah dan membuat mereka menghela nafas. Dari pembukaan hingga sekarang, perusahaan tidak meninggalkan broker, melainkan bergabung dengan beberapa broker emas ternama. Dengan broker yang berbicara secara pribadi, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan beberapa pelanggan, uang mereka akan diinvestasikan dan mereka akan pergi ke perusahaan untuk mendapatkan, dan mereka akan menghasilkan banyak uang. Dan jika bos memiliki arahan umum, mereka tidak akan kehilangan uang. Dalam beberapa kesempatan, harga minyak mentah dan valuta asing sedikit berfluktuasi. Mereka semua khawatir tentang kematian, tetapi pada akhirnya mereka semua mencapai nilai teoretis yang dikatakan bos, dan mereka semua menghasilkan uang.
Ketika perusahaan menghasilkan lebih banyak uang, meskipun bos memiliki lebih banyak uang, popularitas perusahaan meningkat pesat. Pada awalnya, mereka masih harus keluar untuk menarik pelanggan, terutama pelanggan yang sebelumnya sendirian, dan menarik mereka ke perusahaan. Sekarang, mereka tidak perlu menarik pelanggan, dan selalu ada orang yang datang ke sini untuk mengambil inisiatif. Menurut pernyataan Feng Yu, perusahaan mengambil rute elit. Pada awalnya, ada 10 agen. Kemudian, beberapa orang direkrut. Menghitung front desk cleaning del kurang dari 20 orang, dan calo keuangan lainnya. Perusahaan ini benar-benar tidak ada bandingannya. Tetapi konsultasi angin dan hujan sedikit perusahaan lain tidak dapat menandingi. Dari pembukaan perusahaan hingga saat ini, setiap bulan ada untung, tidak ada rugi. Mereka yang mencari investasi pialang keuangan adalah pialang keuangan yang tidak memahami aspek ini. Mereka ingin menghasilkan banyak uang, tetapi mereka bahkan lebih takut kehilangan uang. Setiap perusahaan memiliki beberapa orang yang menghasilkan banyak uang, dan beberapa orang telah kehilangan investasi mereka. Tetapi dalam konsultasi angin dan hujan, tidak ada situasi seperti itu. Meskipun mungkin tidak dapat membantu pelanggan menghasilkan keuntungan besar, itu tidak akan pernah membiarkan pelanggan kehilangan uang. Ini adalah puncak terbesar dari konsultasi angin dan hujan. Perusahaan lain menggunakan beberapa cara untuk menarik pelanggan, seperti menerbitkan beberapa pesanan pengiriman setiap hari, menunjukkan berapa banyak uang yang telah dihasilkan perusahaan untuk pelanggan. Sebuah perusahaan memiliki kurang dari 100 rekening investasi, dan lebih dari 1000. Selama investasi terdiversifikasi, bahkan jika itu adalah hit besar, hampir dapat memenuhi saham yang berhenti naik setiap hari, atau daftar berjangka yang melonjak. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan memiliki banyak saham yang telah turun, dan kehilangan akun berjangka. Bahkan ada broker keuangan yang tidak etis yang mengambil dana klien untuk mengisi lubang. Jika mereka beruntung, mereka bisa mundur dan bernasib buruk. Uang pelanggan akan hilang. 10.000 yuan hilang, mungkin bisa diterima, tetapi 1 juta hilang. Kebanyakan orang tidak dapat diterima, apalagi pelanggan dengan lebih banyak investasi. Jika mereka kehilangan jutaan atau bahkan puluhan ribu, hati yang membunuh memilikinya. Tetapi bahkan jika Anda membunuh agennya, bukankah uangnya hilang? Oleh karena itu, perbandingan seperti itu membuat konsultasi angin dan hujan menonjol dari perusahaan investasi ini, perusahaan konsultan dan perusahaan sekuritas, dan semakin banyak orang datang untuk berinvestasi. Apalagi setelah seorang bintang yang tidak mengerti investasi 3 juta menjadi 4 juta dalam waktu setengah tahun, dan teman yang menemaninya memberikan investasi perusahaan lain. Hasilnya juga 3 juta, tapi hanya tersisa ratusan ribu. Perbandingan ini akan mengetahui perusahaan mana yang lebih dapat diandalkan. Di bawah mulut ke mulut seperti itu, semakin banyak bintang yang bersedia datang ke badai untuk berkonsultasi dan berinvestasi, dan ada orang lain yang memiliki uang cadangan, dan mereka semua datang ke angin dan hujan untuk berkonsultasi dan berinvestasi, sehingga angin dan perusahaan konsultan hujan mengelola lebih banyak dana. Dalam jenis perusahaan yang sama di Xiangjiang, ia juga menempati peringkat pertama. Apa pendapat Anda tentang pasar emas baru-baru ini? Mata He Zhaoji cerah. Apakah bos ingin membawa mereka ke emas berjangka? Setiap kali bos memimpin tim, keuntungan perusahaan bisa meningkat banyak dan mereka secara alami bisa mendapatkan lebih banyak. Tetapi bos selalu tidak tersedia, dan hari ini bos akhirnya gratis. Dia juga harus mengikuti bos dan melakukan pekerjaan besar. Bab 550 tangan besar permintaan tiket emas berjangka, kami telah melakukannya. Setiap kali kami melakukan lindung nilai investasi konservatif, meskipun turun banyak pada Agustus, tetapi kami menyesuaikan waktu, membalikkan pendek, tetapi juga mempertahankan keuntungan tertentu. Kami membahasnya, berpikir emas harga akan naik tahun ini dan akan naik menjadi sekitar $380. Sudut pandang He Zhaoji sangat mirip dengan Fu Rongqi. Keduanya konservatif, tetapi bullish pasti dalam jangka pendek. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa harga emas akan melebihi $380 atau bahkan $390. Tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang ini memiliki kemampuan yang baik. Feng Yu tidak membutuhkan broker keuangan yang berani.
Dia membutuhkan banyak pengalaman, seseorang yang dapat membuat penilaian sendiri dan patuh. Jika Anda tidak patuh, bahkan jika kemampuannya lebih kuat, Feng Yu tidak mau. Dalam benaknya, ada kenangan kehidupan masa lalu. Produk-produk keuangan dasar ini telah dipelajari di masa lalu selama lebih dari 100 kali dan tertanam dalam di benaknya. Feng Yu bahkan menyombongkan diri bahwa di era ini, apa yang harus dipertahankan oleh Soros dan Buffett, dia adalah dewa persediaan sejati pemangsa keuangan. Berapa banyak uang yang kita miliki sekarang, bisakah kita membuat emas berjangka? Memperhitungkan dana bos Anda, dan akun broker kami sendiri, ditambah beberapa dana yang setuju untuk melakukan investasi emas berjangka, harus memiliki lebih dari 500 juta dolar Hong Kong. Bos sangat ingin menjadi besar. Apakah ini memobilisasi semua dana? Tetapi segera, dia tahu bahwa 500 juta yuan hanyalah sebagian kecil dari Feng Yu, karena sejumlah besar uang, dia akan memasuki pasar. Hanya 500 juta. Tidak apa-apa. Anda melihatnya, dan kemudian sejumlah uang akan ditransfer ke rekening saya di perusahaan. Setelah itu, kami akan mulai membuat emas berjangka. Tidak semua orang berani membiarkan broker membantu berinvestasi di masa depan. Kebanyakan investor hanya menandatangani perjanjian titipan investasi saham. Jika mereka menggunakan investasi emas berjangka itu ilegal dan akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Dana 500 juta dolar Hong Kong tidak banyak. Untungnya, Feng Yu telah menyiapkan beberapa dana, jarang beroperasi secara pribadi sekali, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin. Bos akun perusahaan perdagangan Taihua daratan berubah menjadi rem 300 juta. Setelah beberapa saat, dia melihat perubahan dana di akun dan segera melaporkan ke Feng Yu. Feng Yu mengangguk dengan tenang. Yah, aku tahu. Biarkan orang-orang turun untuk membeli secangkir teh susu. Kamu tidak bisa minum teh ini. 10 menit kemudian, He Zhaoji bergegas ke kantor dengan secangkir teh susu. Bos, akun angin dan hujan di daratan berubah menjadi rem 100 juta. Yah, mari kita taruh teh susu di sini. Feng Yu memegang salinan Wesley di tangannya dan melihatnya dengan penuh semangat. Jika itu versi yang disederhanakan, itu lebih baik. Karakter tradisional terlihat terlalu lelah. Wesley ini, kota es tidak akan pernah bisa dibeli. Setelah siang Jiang, Feng Yu membeli satu set biasanya digunakan untuk membunuh waktu. Novel lebih cocok daripada filmnya. Setelah 15 menit, He Zhaoji bergegas ke kantor lagi. Ambil napas dalam-dalam. Bos perusahaan Aiwa perusahaan pulau, ditransfer ke akun Anda seharga 30 juta dolar AS. Oke, aku tahu. Feng Yu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Meraih teh susu di atas meja dan menyesapnya, tapi bukan berarti tempatnya. He Zhaoji melihat Feng Yu, ini adalah 3 dana, menambahkan hingga lebih dari 500 juta dolar Hong Kong, bos ini masih menunggu apakah ada uang. Butuh 5 menit lagi. He Zhaoji Sing bergegas ke Feng Yu untuk melaporkan. Bos, sebuah perusahaan bernama Indra ke-6 di negara pulau, ditransfer ke akun Anda seharga 50 juta dolar AS. Pada saat yang sama, He Zhaoji melihat mata Feng Yu aneh. Bukan karena akun Feng Yu memiliki sejumlah besar uang yang disuntikkan. Ini adalah perusahaan Indra ke-6. Dia juga mendengar bahwa itu bukan jenis persediaan. Apakah itu bos? Feng Yu memasukkan bookmark ke dalam buku, dan dengan enggan menutup Wesley, dia tidak memperhatikan mata He Zhaoji. Kalau tidak, dia pasti marah. Cinta terbuka gelombang perusahaan-perusahaan yang menyenangkan. Bukankah orang yang serius untuk membuka perusahaan seperti itu? Feng Yu melihat arloji, waktu masih terlambat. Hampir siap untuk mulai memesan. Berapa harga emas sekarang? Sekarang Anda memiliki jaringan, Anda dapat mengirimkan pesanan perdagangan tanpa pergi ke bursa dan langsung melalui program komputer. Namun, itu perlu dikonfirmasi oleh pertukaran, tidak sesederhana Feng Yu lahir sebelumnya. Beroperasi di depan komputer, He Zhaoji melaporkan kembali ke Feng Yu. Bos saat ini 259 dolar 80 sen per ons. Dana pelanggan, semua 10 kali leverage, harga 280 dolar secara otomatis dilemparkan. Kata Feng Yu, semua. Bos, bukankah kamu mempersingkat yang pendek?
Apakah bos berencana menggunakan dana sendiri untuk short? Tapi bos tidak setuju dengan analisisnya, optimis dengan kenaikan emas sebelum akhir tahun. Semua. Jangan pendek-pendek, kali ini kita tidak melakukan lindung nilai, beli saja. Apa? Jangan lindung nilai. Bos mengatakan bahwa dia akan membeli lebih dari 10 miliar dolar Hong Kong dana kali ini, bukan untuk lindung nilai. Itu 10 kali leverage. Jika Anda jatuh $1, Anda kehilangan $10. Bos tidak selalu meminta mereka untuk berinvestasi secara konservatif. Bagaimana ini begitu radikal? Apa yang kamu lakukan, memesan? Ayo turun dan biarkan akun pelanggan lain ditempatkan. He Zhaoji pergi ke pintu dan menamparkan telapak tangan untuk menarik perhatian orang lain. Bos berkata, dana disiapkan kali ini, semuanya 10 kali leverage, beli emas dengan harga saat ini, dan jual seharga $280. Yang lain sama terkejutnya dengan He Zhaoji. Harganya $280. Apakah bos sangat percaya bahwa emas akan naik menjadi lebih dari $280? Bisa 10 kali leverage, tanpa meninggalkan sedikit uang, apakah ini terlalu berisiko? Tetapi mereka juga memikirkan tempat magis bos, memilih untuk mempercayai bos. Terlebih lagi, perusahaan selalu memiliki bos dalam perang teluk penuh dengan tuas leverage tinggi untuk melubangi minyak mentah, itu hanya mitos. Setelah semua orang ini membuat daftar, He Zhaoji kembali ke kantor dan mulai memesan beberapa pelanggan di tangannya. Tunggu sebentar, pelanggan di tangan Anda, di bawah 281 dan $282. He Zhaoji adalah manajer perusahaan, Feng Yu juga ingin mendukung gengsinya, sehingga pelanggannya mendapat sedikit lebih banyak. Tentu saja, dia juga ingin melihat apakah He Zhaoji berani memesan dengan harga ini. Bos, apakah itu akan sedikit tinggi? Tinggi. Saya rasa tidak terlalu tinggi. Uang saya sendiri, saya siapkan minimal $285 dan maksimal $288. Anda mulai beroperasi. Mata He Zhaoji terbuka lebar, bos benar-benar berpikir bahwa harga emas dapat menembus $280 atau bahkan menembus $285. Apa itu mungkin? Setelah harga emas baru saja jatuh, ia telah rebound. Bos berpikir bahwa harga emas tahun ini akan keluar dari kurva berbentuk V. Dengan cara ini, bos percaya bahwa jumlah orang yang berinvestasi emas akan meningkat dalam jangka pendek sehingga menaikkan harga emas. He Zhaoji menggigit giginya, dan dana bos lebih dari $1 miliar Hong Kong berani dilempar. Sudah pasti-pasti, visi bos lebih kuat darinya, yang telah lama dia bangun. Karena bos mengatakan bahwa dia bisa naik, itu pasti akan naik. Pesanan ke pelanggan telah dikurangi menjadi $282, dan uang di akunnya sendiri juga 10 kali diungkit, turun ke harga tinggi $285. Dia juga tidak melakukan lindung nilai, dia juga memasuki gudang penuh. Jika harganya benar-benar bisa naik begitu tinggi, dia hampir bisa menggandakan uang yang diinvestasikan. Tahun depan, dengan jujur berinvestasi di pasar beras, dia dengan hati-hati menatapnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia bisa menjadi multi-jutawan yang bahagia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.